Kejaksaan Negeri Bondowoso menetapkan mantan Kepala Desa Padasan Kecamatan Pujer berinisial FAD 31 tahun sebagai tersangka dalam dugaan perkara korupsi dana desa atau DD tahun 2022-2024. Besarannya fantastis mencapai sekitar 2,2 miliar rupiah. Bersama mantan Kades Bendara Desa yang disebut masih ada hubungan kekerabatan berinisial R juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai kasus ini, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Jatim Timur, rekan Sincari Pangestu. Rekan Sinca, selamat siang. Ya, selamat Ya, siang, Alinda. rekan Sinca, apa saja temuan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso hingga membuat FAD dan Bendara Desa R ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa 2,2 miliar rupiah. Ya, terima kasih, Alinda. Benar sekali, memang kemarin itu dua tersangka, yaitu adalah FD, mantan Kepala Desa Padasan Kecamatan Pujer, bersama dengan bendahara desa yang disebut masih kerabatnya ini berinisial R, ini langsung ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso atas dugaan perkara korupsi dana desa untuk tahun 2022 hingga 2024 yang besarannya seperti kata Alinda tadi sekitar 2,2 miliar rupiah. Adapun temuan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, uh, keduanya diduga memanipulatif laporan penggunaan dana desa untuk membangun rumah. Jadi laporan surat pertanggungjawabannya diduga fiktif, ada yang tidak dilaporkan sama sekali, ada pula anggaran yang harusnya untuk bantuan langsung tunai atau BLT ataupun untuk pembangunan infrastruktur dan ataupun juga untuk pelayanan masyarakat. Namun faktanya di laporan ini diduga dimanipulatif oleh bendahara. Demikian. Baik rekan, lantas bagaimana modus yang dilakukan oleh kedua pelaku ini dalam kasus korupsi ini yang diduga ini uangnya digunakan untuk membangun rumah pribadi dari pelaku. Ya, rekan. Ya, Linda, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini diduga memanipulatif informasi ataupun laporan, maksud kami ya, memanipulatif laporan penggunaan dana desanya, baik laporan terkait dengan anggaran bantuan langsung tunai, anggaran pembangunan infrastruktur, anggaran pelayanan masyarakat. Dan kemarin berdasarkan informasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondoso, Zakil Fikri, ini diantaranya yang nampak dari informasi hasil investigasi, ini memang digunakan untuk, maksud kami digunakan untuk membangun rumah yang cukup besar. Ya, baik rekan, Ya, lantas Linda. dari keterangan Kejari Bondowoso terkait kasus ini, apakah kedua tersangka saat ini sudah resmi ditahan rekan atau masih dalam proses penyelidikan? Sebagaimana terlihat di layar kaca Anda ini, dua tersangka ini langsung dibawa pada saat keluar dari Kejaksaan Negeri, keduanya sudah mengenakan rompi berwarna pink dan langsung dibawa ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk dibawa ke lapas kelas untuk dititipkan sebagai tahanan di lapas kelas 2B Bondowoso. Jadi sejak kemarin saat ditetapkan tersangka, keduanya sudah langsung ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso. Ya, rekan Sinca, langkah apa yang diambil dari Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk memulihkan kerugian negara dari kasus ini? Rekan Sinca, silakan Anda melaporkan Dari langkah apa Kepala yang Kejaksaan diambil. Negeri Bondowoso ini, ya, 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 silakan rekan. Alinda, ya. Sebagaimana laporan yang kami terima dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, bahwasanya memang pasca penetapan tersangka mantan Kades Padasan dan juga bendahara desa, ini pihak dari Kejaksaan Negeri juga akan melakukan tracing daripada, ya, maksud kami akan melakukan tracing terhadap anggaran-anggaran tersebut
Karena berdasarkan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yang bersangkutan ini manipulatif data untuk melakukan maksud kami untuk membangun diduga untuk membangun rumah sehingga namun pihak kejaksaan tidak menjelaskan secara rinci tracing aset yang akan dilakukan ini akan menggunakan metode seperti apa. Hanya ditekankan akan melakukan tracing aset. Dan Alinda, kami informasikan juga tersangka mantan kades berinisial FAD ini, mantan kades pada saat ini tidak hanya terlibat atau tersangkut dalam kasus korupsi, namun kemarin yang bersangkutan juga sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso Paulus Agung, ini menegaskan bahwasanya FAD saat ini juga sedang dalam proses penahanan Kejaksaan Negeri dalam pidana umum dugaan penggelapan mobil, di mana pelaku modusnya ini adalah menyewa mobil rental, kemudian mobil tersebut disewakan dan juga ada yang dijual, hingga mengakibatkan kerugian sekitar 120 jutaan. Jadi kades ini, kades Padasan tidak hanya sekali lagi tidak hanya tersangkut kasus korupsi, dugaan kasus korupsi penyimpangan penggunaan dana desa senilai 2,2 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2022 dan juga 2024. Namun kades tersebut juga tersangkut kasus dari dugaan penggelapan mobil. Demikian Alinda. Iya. Saya sampaikan bahwa hari ini dari hasil penyidikan, hasil kumpulkan alat bukti, ya, dari mengumpulkan alat bukti, kemudian dari hasil jumlah perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat yang tadi disampaikan Pak Asintel, kita koordinasi dengan APIP, khusus di Desa Padasan memang jumlahnya sangat signifikan. Sangat signifikan. 2 miliar lebih. Ya. 2,2 miliar malah kerugian. Dari tahun berapa ke berapa, Pak? Dari tahun berapa? Dari tahun 2022 sampai 2004. Bahkan yang tahun ini pun tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangan sama sekali. Disampaikan teman-teman di pemerintah daerah ini terlalu. Kita sebetulnya untuk desa ini ada dua hal. Satu, desa yang memang tidak tahu menahu soal aturan, ini kita tempel biar tahu. Ada desa yang memang sengaja orang yang bandel, udah tahu aturan tapi ditabrak terus. Ya, ditabrak terus, dan ini mesti ada itikat gak baik, ada niat jahat. Yang ini perlu kita proses. Memang pimpinan juga mewanti-wanti untuk desa harus izin ke pimpinan, tapi kita yakin ini terlalu, ya. Kalau terlalu kerugian negara cukup signifikan, ya harus kita ambil tindakan, walaupun desa, untuk efek jerah buat kades yang baik. Siap. Hari ini rencana kita tetapkan tersangka. Kapan? Hari ini. Oh, hari ini Ini tetap tersangka. penahanan tersangka sekarang Hari ini kebetulan ini pelakunya dua. Ya, Siapa? dua. Kepala desa, inisialnya kalau kadesnya FAD, saya kira udah tahu ya. Nanti orangnya lewat. Iya. Dan yang bersangkutan saat ini dalam proses penahanan kejaksaan perkara pidana umum penggelapan mobil. Hari ini dikirim ke sini. Ternyata catatan yang bersangkutan banyak, di antaranya terkait tipikor. Jumlahnya sangat masif, sangat besar. Kami sayangkan, ya. Kami sayang dengan desa-desa di Bondowoso ini kemarin yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.